Nah, lantas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kalau ini adalah sebuah doa, berarti kan sama saja kita itu membacakan doa kepada Kanjeng Nabi yang Kanjeng Nabi itu sudah wafat. Kanjeng Nabi itu sudah wafat, sudah meninggal. Kalau ada orang kok meyakini bahwa Nabi Muhammad belum meninggal, dia gila. Simpulannya berarti bahwa setiap orang Muslim saat dia melakukan sholat itu pasti akan mendoakan kepada orang yang telah mati. Halo teman-teman, kali ini bertemu dengan saya lagi. Saya ingin menjelaskan tentang masalah ziarah kubur. Di sebagian daerah itu masih ada orang-orang yang belum percaya bahwa ziarah kubur itu bisa sampai kepada si mayat. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang hal ini. Saya ingin membuktikan dan saya yakin setelah kamu mendengarkan video saya sampai dengan selesai, kamu akan berubah pikiran. Yang sebelumnya kamu tidak percaya, kamu akan menjadi percaya karena saya akan membuktikan secara ilmiah bahwa ziarah kubur itu memang sudah menjadi tradisi di negara Indonesia. Di orang-orang Jawa maupun luar Jawa sudah melakukan hal tersebut, baik secara berjamaah ataupun tidak, yang biasanya dilakukan pada malam Jumat. Hanya saja sekarang itu ada orang-orang yang ingin merubah kebiasaan, ingin mengganti pola pikir, ingin mengganti keyakinan daripada masyarakat tersebut. Nah, ini yang membuat saya terkagum-kagum. Kenapa mereka bisa mengatakan bahwa ziarah kubur itu tidak sampai? Padahal dalilnya sudah jelas. Hampir semua orang itu hafal dalil tentang sampainya pahala kepada si mayit. Pertama, di dalam ayat Quran itu disebutkan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat itu membacakan sholawat kepada Nabi. Kemudian Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, membacalah sholawat salam kepada baginda Nabi. Kita tahu bahwa sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semua orang, sebodoh-bodohnya orang itu pasti akan tahu bahwa lafadz yang diawali dengan Allahumma itu pasti doa. Apakah ada orang yang meyakini bahwa Allahumma itu bukan doa? Meskipun ia tidak tahu artinya, sebodoh-bodohnya orang, kalau ada lafadz berbunyi Allahumma itu adalah sebuah doa. Nah, lantas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kalau ini adalah sebuah doa, berarti kan sama saja kita itu membacakan doa kepada Kanjeng Nabi yang Kanjeng Nabi itu sudah wafat. Kanjeng Nabi itu sudah wafat, sudah meninggal. Kalau ada orang kok meyakini bahwa Nabi Muhammad belum meninggal, dia gila. Dan hampir semua orang, jika ia Muslim, pasti tiap hari membacakan doa kepada Kanjeng Nabi. Karena pada saat tahiyat di dalam sholat, kamu pasti akan membacakan sholawat. Tepatnya setelah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kesimpulannya berarti bahwa setiap orang Muslim saat dia melakukan sholat itu pasti akan mendoakan kepada orang yang telah mati. Siapa orang yang telah mati yang dimaksud? Yaitu Nabi Muhammad. Berarti orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu tidak sampai, pada hakikatnya lesannya berbohong dengan apa yang dilakukan. Karena apa? Ia mengatakan ziarah kubur tidak sampai, tapi nyatanya tiap hari ia juga membacakan doa kepada orang yang telah mati. Kapan? Ketika pas sholat. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur, bahwa mendoakan kepada orang yang mati ini tidak sampai, orang-orang yang mengatakan tidak sampai itu, apakah mereka masih sholat atau tidak? Kalau mereka masih sholat, kenapa kok mengatakan bahwa doa kepada orang yang telah mati itu tidak sampai? Padahal dia sendiri mendoakan orang yang telah mati. Siapa orang yang telah mati yang dimaksud? Siapa orang yang telah wafat yang dimaksud? Yaitu baginda Nabi Muhammad. Secara rasional, baginda Nabi Muhammad yang beliau sudah menjadi makhluk yang paling sempurna, beliau saja didoakan setiap hari pasti sampai. Beliau yang sudah menjadi nabi, yang tidak punya dosa, yang maksum saja,
dikirim doa, dibacakan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu bisa sampai. Apalagi orang-orang yang tidak maksum, apalagi orang-orang yang jelas mempunyai dosa. Harusnya ini sangat layak kalau orang-orang yang telah mati itu untuk dibacakan doa. Agar apa? Agar dosanya itu diampuni. Maka dari itu kita semua itu dianjurkan untuk mendoakan kepada orang-orang yang telah mati. Sehingga jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa mendoakan kepada orang yang telah mati itu tidak sampai. Karena kalau kamu mengatakan tidak sampai, harusnya kamu konsisten. Kamu tidak membacakan sholawat kepada Nabi. Kalau kamu tidak membaca sholawat kepada Nabi, otomatis kamu saat sholat tidak membaca sholawat Nabi, yang akan berdampak sholatmu tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena salah satu rukun sholat yaitu harus membaca sholawat ketika tasyahud. Ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, kamu diwajibkan membaca sholawat. Artinya kita itu sama saja tiap hari secara tidak sadar diwajibkan untuk membacakan doa kepada orang yang telah wafat. Hanya saja karena bodohnya orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu tidak sampai, sehingga mereka tidak menyadari. Mereka lesanya mengatakan ziarah kubur itu tidak sampai, tetapi perilakunya sendiri juga melakukan doa kepada orang yang telah wafat. Sehingga dalil terkait masalah sampainya doa kepada mayit itu sudah sangat jelas, saya kira. Kemudian ditambah lagi saat sholat Jumat. Anda perhatikan di dalam sholat Jumat, si Bilal itu mengatakan Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kamu cari di terjemah manapun, arti wal amwat itu adalah beberapa orang yang telah wafat. Allahumma qawil Islam, ya Allah kuatkanlah orang-orang Islam, minal muslimina wal muslimat, dari muslim laki-laki dan muslim perempuan, al ahya'i, mereka-mereka yang masih hidup, wal amwati, dan mereka-mereka yang telah wafat. Nyatanya doa ini sampai detik ini belum pernah saya mendengar ada yang menolak doa kepada mayit. Nggak perlu diperdebatkan, Anda yakini saja bahwa doa kepada orang yang telah wafat itu pasti sampai. Jika kamu suka dan merasa bermanfaat atas konten-konten yang ada di channel ini, silahkan like, subscribe, dan share agar yang lain dapat merasakan kemanfaatannya. Terima kasih.